Sekarang kita akan belajar kondisi wilayah Indonesia. Nanti akan dilihat dari kondisi wilayahnya atau kondisi iklimnya. Nanti akan dilihat juga bagaimana pembagian waktunya, dan nanti terakhir akan dilihat juga bagaimana penampakan alam, dimulai dari fauna, flora, dan bentang alam di Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu materi kondisi iklim Indonesia dan bagaimana pembagian waktu di Indonesia. Sebelum Bapak menjelaskan di papan tulis, kalian simak dulu video ini. Oke, check it out. Hai, hari ini kita akan belajar tentang kondisi wilayah Indonesia. Yuk kita mulai. Letak astronomis wilayah Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan penduduknya. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Pertama adalah musim kemarau. Pada musim ini matahari bersinar sepanjang hari. Kedua adalah musim hujan. Pada musim ini, curah hujan dan kelembapan udara sangat tinggi. Pada umumnya, jangka waktu musim hujan dan musim kemarau adalah 6 bulan. Namun, pemanasan global membuat pergantian musim menjadi tidak menentu. Pembagian wilayah waktu di Indonesia didasarkan pada garis bujurnya. Terdapat 3 pembagian waktu di Indonesia, yaitu wilayah waktu Indonesia Barat, wilayah waktu Indonesia Tengah, dan wilayah waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi wilayah seluruh Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Tengah. Perhatikan bagian yang diberi warna kuning. Waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Tengah, Timur, Utara, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Perhatikan bagian yang diberi warna hijau. Waktu Indonesia Timur meliputi wilayah Maluku dan Pulau Papua. Perhatikan bagian yang diberi warna ungu. Pembagian daerah waktu di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan waktu antar daerah tersebut, yaitu waktu Indonesia Barat 1 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia Tengah dan 2 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah 1 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Barat dan 1 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur 1 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Tengah dan 2 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Barat. Contohnya, saat di Jakarta pukul 5 sore, maka di Makassar pukul 6 sore dan di Papua pukul 7 malam. Nah, tadi kalian sudah melihat video dengan seksama bagaimana kondisi iklim dan bagaimana pembagian waktu di Indonesia. Sekarang Bapak akan mereview lagi ya. Kondisi iklim di Indonesia itu, Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu memiliki 2 musim. Ada musim kemarau dan musim penghujan. Jelas ya? Sekarang bagaimana pembagian waktu di Indonesia? Pembagian waktu di Indonesia terbagi menjadi 3 kondisi. Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Pembagian waktu di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah, ada Barat, Tengah, dan Timur. Di waktu Indonesia Barat meliputi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sementara pada waktu Indonesia Timur meliputi daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, NTT, dan NTB. Sementara di wilayah timur meliputi daerah Maluku dan Papua. Sekarang kita akan belajar bagaimana keberagaman kenampakan alam dibagi 2, ada perairan dan daratan. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dulu ya video berikut ini. Cek di bawah. Kenampakan alam wilayah Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia memiliki ciri yang berbeda-beda setiap provinsi. Secara umum, kenampakan alam berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, laut, dan selat. 1. Pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan.
Di wilayah Indonesia banyak terdapat pegunungan. Di antaranya Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Kapur Utara, Pegunungan Dieng, Pegunungan Serayu, Pegunungan Tengger, dan masih banyak lagi. Dua, gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Gunung tertinggi di Jawa adalah Semeru. Di Sumatera adalah Gunung Kerinci. Di Sulawesi adalah Gunung Rantek-Pombala. Adapun gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya yang selalu diselimuti salju. 3. Tanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Pulau-pulau di Indonesia banyak memiliki tanjung karena pantai di kepulauan Indonesia tidak rata. 4. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik besar maupun kecil. Sungai terbesar adalah Sungai Musi di Sumatera. Sungai terpanjang di Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas dan sungai terpanjang di Papua adalah Sungai Memberamo. 5. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Dilihat dari prosesnya, danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam terjadi karena peristiwa alam letusan gunung berapi, pengikisan, dan patahan bumi. Danau ini sering disebut telaga, sendang atau tasik. Danau buatan disebut juga bendungan, waduk, atau dam. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara, yang di tengah-tengahnya terdapat Pulau Samosir. 6. Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk pelabuhan laut atau bandara karena daerah tersebut bebas dari ombak yang besar. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Jakarta dan Teluk Penyu. 7. Selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Indonesia memiliki banyak selat karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Contoh selat di Indonesia adalah Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Tadi kita sudah belajar bagaimana keberagaman kenampakan alam. Sekarang kita akan belajar keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Apa itu flora? Apa itu fauna? Nah, kalian simak dulu video ini ya. Cekidot. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa sih yang dimaksud flora dan fauna? Flora adalah berbagai macam tumbuhan. Flora Indonesia bagian barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan tropis, yaitu hutan yang sangat lebat. Flora Indonesia Tengah meliputi tumbuhan yang terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan musim. Hutan hujan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Flora Indonesia bagian timur adalah flora yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Di daerah ini terdapat hutan sabana dan padang rumput yang luas. Fauna
fauna adalah berbagai macam hewan. Fauna di Indonesia dibagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat juga disebut fauna asiatis. Sedangkan fauna Indonesia tengah disebut fauna peralihan. Fauna Indonesia Timur disebut juga fauna australis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin.